Oke, kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan materi SKB CPNS Fisioterapi tahun 2021, di mana kisi-kisi ini berdasarkan Menpan RB tahun 2021 dan FR tahun lalu yang saya dapatkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020, di mana kisi-kisi berdasarkan Menpan RB tahun 2021 ini mengenai tes khusus pelayanan fisioterapi, dan ini juga banyak keluar pada FR tahun lalu. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and then komen ya. Soal yang pertama, ibu jari pemeriksa memegang paha bayi sebelah medial dan jari-jari lainnya pada trochanter mayor. Sendi panggul difleksikan 90 derajat, kemudian diadduksikan secara hati-hati. Normalnya, abduksi 65-80 derajat dapat dengan mudah dilakukan. Bila abduksi kurang dari 60 derajat, harus dicurigai dislokasi panggul bawaan. Pada dislokasi panggul bawaan, bila terdengar bunyi klik, ketika trochanter ditekan, maka menandakan adanya reduksi dislokasi dan disebut dengan tes A. Tes Galeazzi, B. Tes Barlow, C. Tes Ortolani, D. Tes dislokasi, E. Tes Palen. Jawabannya adalah tes Ortolani. Nah, ini merupakan gambaran dari tes Ortolani. Tes Ortolani ini melihat yaitu displasia dari sendi hip atau dislokasi pada sendi hip, di mana ibu jari pemeriksa memegang paha bayi sebelah medial dan jari-jari lainnya pada trochanter mayor. Sendi panggul difleksikan 90 derajat, kemudian diabduksikan secara hati-hati. Normalnya abduksi itu sekitar 65-80 derajat dapat mudah dilakukan. Tapi bila abduksi kurang dari 60 derajat harus dicurigai dislokasi panggul bawaan. Pada dislokasi panggul bawaan, bila terdengar bunyi klik ketika trochanter ditekan, maka menandakan adanya reduksi dislokasi. Nah, ini disebut tes ortolaninya positif. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat gambarnya ya, jadi dengan mudah untuk memahami dari tes ortolani tersebut. Oke, soal yang kedua, tes dilakukan seperti uji ortolani. Paha bagian atas dipegang dan ibu jari diletakkan pada lipatan paha. Kemudian dicoba memasukkan atau mengeluarkan kaput femoris dari acetabulum baik dalam keadaan abduksi maupun adduksi. Bila dapat dikeluarkan dari acetabulum dan dimasukkan kembali disebut dislocatable atau unstable of the hip, adalah merupakan tes A. Tes Galeazzi, B. Tes Barlow, C. Tes Ortolani, D. Tes dislokasi, E. Tes Palen. Nah, jawabannya adalah tes Barlow. Nah, ini merupakan gambaran dari tes Barlow. Jadi, tes itu dilakukan seperti tes uji ortolani, namun paha bagian atas dipegang dan ibu jari diletakkan pada lipatan paha, kemudian dicoba memasukkan atau mengeluarkan kaput femoris dari acetabulum baik dalam keadaan abduksi maupun adduksi, dan bila dapat dikeluarkan dari acetabulum dapat dimasukkan kembali, dan disebut dislocatable atau unstable of the hip, yaitu positif pada tes Barlow-nya. Soal yang ketiga, kedua lutut bayi dilipat penuh dengan panggul dalam keadaan fleksi 90 derajat. Kedua paha saling dirapatkan. Normalnya kedua lutut akan sama tinggi. Bila ada dislokasi panggul bawaan, maka tungkai yang mengalami dislokasi akan terlihat lebih rendah, disebut dengan tes A. Tes Galeazzi, B. Tes Barlow, C. Tes Ortolani, D. Tes dislokasi, E. Tes Palen. Jawabannya adalah A. Tes Galeazzi. Nah, ini merupakan gambaran dari tes Galeazzi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami pengertiannya dan melihat dari gambarnya, yaitu kedua lutut bayi dilipat penuh dengan panggul dalam keadaan fleksi 90 derajat, kedua paha saling dirapatkan. Normalnya kedua lutut akan sama tinggi. Bila ada dislokasi panggul bawaan, maka tungkai yang mengalami dislokasi akan terlibat lebih rendah. Soal yang keempat, tes ini dilakukan untuk menentukan apakah tendon otot bisep dapat mempertahankan kedudukannya di dalam sulcus intertubercularis atau tidak, merupakan tes A. Tes Moseley,
B. Apley test, C. Yargason test, D. Bicep test, E. Tenel test. Jawabannya adalah C. Yargason test. Nah, tes ini dilakukan untuk menentukan apakah tendon otot bisep dapat mempertahankan kedudukannya di dalam sulcus intertubercularis atau tidak, merupakan tes dari Yargason. Pemisahan ini dapat dilakukan dengan cara memplekskan elbow sampai 90 derajat dan supinasi lengan bawah atau lengan yang diperiksa dan stabilisasi pada torak yang berlawanan dengan pronasi lengan bawah atau lengan yang tidak diperiksa. Selanjutnya, pasien melakukan gerakan lateral rotasi lengan melawan tahanan. Hasilnya positif jika ada tenderness di dalam sulcus bicipitalis atau tendon keluar dari sulcus. Nah, ini merupakan indikasi dari tendinitis bicipitalis, yaitu merupakan tes Yargason tesnya adalah positif. Nah, inilah merupakan gambaran untuk tes Yargason. Soal yang kelima, tes ini dilakukan untuk mengungkapkan ada tidaknya kerusakan pada otot-otot serta tendon yang menyusun rotator cuff dari bahu, merupakan tes dari A. Yargason test, B. Mosley test, C. Cozen test, D. Ortolani test, E. Drop arm test atau tes Mosley. Jawabannya adalah E. Drop arm test atau tes Mosley. Nah, ini merupakan tes Mosley ya. Jadi pemeriksa mengabduksikan shoulder pasien sampai 90 derajat dan minta pasien untuk menurunkan lengannya secara perlahan-lahan pada sisi tersebut sebisa mungkin. Nah, tes ini positif jika pasien tidak dapat menurunkan lengannya secara perlahan-lahan atau timbul nyeri hebat pada saat mencoba melakukan gerakan tersebut. Nah, hasilnya adalah positif, indikasi cedera pada rotator cuff kompleks, merupakan dari tes Mosley atau drop arm test. Soal yang keenam, untuk pemeriksaan pasien diminta menggaruk-garukkan daerah di sekitar angulus medialis scapula dengan tangan sisi kontralateral melewati belakang kepala pada pola gerakan tersebut. Otot-otot abduktor dan eksternal rotasi bahu bekerja pada tendonitis supraspinatus, bursitis, acromialis, dan capsulitis adhesiva. Bahu Apley scratch tidak dapat dilakukan oleh pasien karena timbul nyeri di sekitar persendian, merupakan tes A. Apley scratch test, B. Drop arm test, C. Allen test, D. Palen test, E. Ross test. Jawabannya adalah A. Applied scratch test. Nah, ini merupakan gambaran dari tes Applied scratch test. Jadi pasien itu diminta menggaruk di daerah sekitar angulus medialis scapula dengan tangan sisi kontralateral melewati belakang kepala. Pada pola gerakan tersebut, otot-otot abduktor dan eksternal rotasi bahu bekerja. Nah, di sini bisa jadi positif untuk kasus tendonitis supraspinatus, bursitis acromialis, ataupun capsulitis adhesiva. Oke, sekian dan terima kasih.